Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin. Wa qawluhu ta'ala wal takum minkum ummah ay jama'ah. Maksudnya ummah di sini ay jama'ah yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Nanti disebutkan ani bil khair alal jumlah, kebaikan secara umum. Tapi nanti disebutkan di perkataan beliau setelahnya al-mufassar bil iman wal ta'ah. Syuf, al-iman wa ta'ah, maksudnya yad'una ilal khair, mengajak keimanan, mengajak orang untuk memeluk agama Islam dan ketaatan. Wa da'wa ila dzalika manzilatun 'indallahi rafi'ah. Kalau orang mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diganjar dengan suatu kedudukan yang sangat tinggi. Wa qurbatun ilallahi 'azimah, dan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang jazakallahu khair, yang tinggi, yang agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ahu ila min ghairi dzalika an yanqus min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Al-hadits. Barang siapa yad'u ilal huda, man da'a ilal huda, yang mengajak kepada kebaikan, kana lahul ajr, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala mithla ujuri man tabi'ahu, sama seperti ganjarannya orang yang mengerjakan. Kalau misalnya ada orang ngajak kebaikan terus diturut, maka ketika orang yang diajak tadi melaksanakan kebaikan yang diajak, dia mendapatkan pahala, kemudian yang mengajak dapat pahala double. Dapat pahala double. Misalnya, sebagian orang itu lupa-lupa terus namanya. Ya maklum, kebanyakan yang harus diingat. Ismak, Dhofar, Anda Hanif, Alif. Misalnya Dhofar sama Alif. Dhofar ngejak Alif, Dhofar ngikut ngaji. Dia dapat pahalanya hadir pengajian. Kemudian Dhofar ngejak Alif untuk hadir pengajian dan diikuti sama Alif. Maka Alif hadir dapat ganjaran, Dhofar dapat ganjaran kayak yang diperoleh sama si Alif. Misalnya kita katakan hadir pengajian pahalanya 10. Dhofar karena hadir dapat 10. Ngejak Alif hadir dapat ganjaran 10, ganjarannya Dhofar difotokopi dikasih ke Dhofar. Ganjarannya Alif difotokopi dikasih ke Dhofar. Jadi Dhofar dapat 20. Semakin banyak yang diajak sama Dhofar, semakin banyak yang di copy paste. Kopi. Semakin banyak semakin kopi. Akhirnya gak turu. Kaken kopi. Taib. Makanya man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kebaikan, kana lahul ajr, dia akan mendapatkan ganjaran mithla ujuri man tabi'ahu, sesuai dengan apa yang didapatkan orang yang mengikutinya, min ghairi an yanqus, tanpa mengurangi jatahnya si pengikut. Si Alif tadi pahalanya enggak deh. Loh kok enak? Pahalaku kalong, enggak belas. Pahalanya Alif, pahalanya tetap. Pahalanya Alif tidak berkurang sama sekali, sedikit pun enggak berkurang. Utuh. Cuman di copy paste tok, diberikan kepada orang yang mengajak. Seumpama si Alif ngajak orang ketiga, siapa Ismak? Alwi, lupa terus. Dhofar ngajak Alif, kemudian Alif ngajak Alwi. Alwi hadir pengajian, dapat ganjaran 10. Ganjarannya Alwi karena diajak sama Alif, difotokopi dikasihkan Alif. Alif dapat 20. Difotokopi lagi difotokopi double. Satu fotokopiannya dikasihkan Alif, satu lagi dikasihkan Dhofar, karena Dhofar perantara yang ngajak Alif, sehingga Alif ngajak Alwi. Paham? Jadi semakin banyak Dhofar dapat ganjaran. Bayangkan berapa besar ganjarannya Kanjeng Nabi SAW. Ketika sahabat melakukan suatu amal, Rasulullah otomatis dapat ganjarannya. Ketika tabi'in, di bawahnya sahabat, generasi setelahnya sahabat, melakukan suatu amalan, ganjarannya difotokopi diberikan kepada sahabat, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Double 20. Jadi gini, ya Pak jelaskan ya. Jadi yang difotokopi itu gini, Dhofar ngajak Alif. Kita katakan tadi 10 ya. Dhofar ngaji dapat 10. Ngejak Alif, Alif dapat 10. Difotokopi kasihkan Dhofar.
Jadi dhafar dapat 20. Alif ngajak alwi. Alwi dapat ganjaran 10. Kemudian diberikan kepada difotokopi, diberikan kepada dhafar 20. Difotokopi lagi yang 20 tadi diberikan ke alif, diberikan kepada dhafar. Jadi 40. Paham? Didobelkan. Paham maksudnya ya? 10, 10. Kemudian fotokopi kasihkan ke dhafar. Jadi 20 dia dapat. Kemudian dia ngajak alwi. Alwi dapat 20. Kemudian di fotokopi 40 diberikan kepada dhafar. Bayangkan berapa itu? Selain yang anu. Jadi 40 tambah 20 tambah 40 tambah 20 tambah 10. Berapa ganjarannya? Itu kalau ngajak lagi dikali lipatkan lagi. Nah, kalau Rasulullah, para sahabat ganjarannya diberikan kepada Rasulullah. Kemudian tabi'in diberikan ke sahabat terus dikalikan kasihkan Rasulullah. Tabi'in dilipat gandakan sampai Rasulullah. Berapa generasi sampai sekarang? Sekitar 40 generasi. Tinggal berapa juta, berapa miliar ganjaran yang makanya sebagian ulama mengatakan walaupun kita tanpa ihda thawab, Allahumma di thawab ma qara'na ma amilna ma sabbahna kuma sallaina ala nabi hadiyatan ila wasila wa rahmatan ila hadrat Rasulullah sallallahu. Kata sebagian ulama walaupun kita tidak ngasih ihda seperti itu sudah nyampe secara otomatis. Tapi untuk ziyadat khair, untuk lebih memantapkan lagi lah istilahnya, kita ihda thawab, apa salahnya? Itu kalau ke Rasulullah SAW. Makanya ada satu orang tanya, gimana hukumnya ana mau umroh tak niatkan umroh badal untuk Rasulullah SAW? Boleh apa enggak? Dijawab oleh salah satu masyayikh, silahkan. Tapi walaupun seumpama kita tidak niatkan untuk Rasulullah, pun pahalanya nyampe kepada Rasulullah. Tahu umroh badal? Umroh, tapi makanya ada amalan yang berhubungan badaniyah, amal badal, amal ibadah itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang badaniyah, ada maliyah. Ada yang badaniyah, ada yang maliyah. Katanya ulama fuqaha di fikih, kalau amal ibadah itu berupa amalan badaniyah, tidak bisa diwakilkan. Contoh amal badaniyah kayak apa? Puasa, sholat, itu badaniyah. Tidak bisa. Alasan sembahyang no. Ente sembahyang mana? Niat no gaweana. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena amal badaniyah. Nek kata disembayangi mati yo, sembayangi, kudu disembayangno. Tidak bisa diwakilkan. Akan tetapi ibadah maliyah yang berhubungan dengan harta boleh diwakilkan. Bayar zakat misalnya. Tolong zakat no, betok no zakat gayana. Boleh? Boleh. Haji atau umroh itu sebetulnya ada maliyah plus badaniyah. Tapi karena ada nas sharih yang mengutarakan bahwasannya badal haji atau umroh itu boleh, maka tidak masalah. Nah, seumpama ada orang mau menghajikan orang, tapi dengan syarat-syarat yang ditentukan di fiqh, termasuk syarat utamanya harus sudah pernah haji atau umroh sebelumnya, orang yang melaksanakan. Kalau misalnya ada satu orang anak mau umroh niat buat syekhi, buat guru anak yang sudah meninggal, buat kakek saya, buat orang tua saya yang sudah meninggal, boleh silahkan. Tapi sekali lagi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di kitab fikih. Lah sekarang kalau misalnya mau ngumrohkan misalnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun yang meninggal tahun lalu, boleh apa enggak? Ulama mengatakan boleh aja kalau memenuhi syarat. Muncul pertanyaan, apakah boleh ana mengumrohkan, ana niatkan untuk Rasulullah SAW? Dijawab oleh sebagian masyayikh, boleh terserah, enggak masalah. Tapi walaupun kita enggak niatkan, walaupun kita niat untuk orang lain, tetap Rasulullah kecipratan pahalanya, ganjarannya. Karena apa? Karena tadi itu man dalla ala khairin, man dalla ala huda, man da'a ila huda, tapi riwayat man dalla ala khair kafa'ilih. Baik. Wa man da'a ila dhalalah, kebalikannya, barang siapa yang mengajak kepada kejelekan, kesesatan, kana alaihi minal ithim, dia akan mendapatkan dosa, wal'idzubillah, mithla atham man tabi'ahu, sama dengan dosanya orang yang
ngikuti dia. Yang makmuman sama dia dapat dosa, plus dia karena dia jadi imamnya, karena dia yang ngasih contoh yang jelek, dia ketularan dosa. Wal'idzubillah. Min ghairi an yanqusa min atham syai', tanpa mengurangi dosa orang pelaku. Kedap-ketip dapat transferan dosa. Duh, aku gak dosa, aku gak melakukan. Iya, sampean gak melakukan, tapi sampean ngasih contoh, sing ngajari gak, sing ngajari sama orang tersebut untuk melakukan dosa, sampean. Walaupun sampean gak ngelakuin turu dapat poin apa istilahnya, bursa, bukan bursa. Apa kalau rekening? Saldo dosa nih nambah otomatis transfer. Ini kalau saldo pahala enak, saldo dosa ndak melok ngrasakno nglakukno, tapi saldo nih bertambah. Wala'idzubillah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Wa qala alaihi salatu wasallam ad-dal 'alal khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, suatu amal ibadah, maka kafa'ili dia hukumnya sama seperti orang yang melaksanakannya. Faman ja'ala ad-du'a ilal khair da'bahu wa syughlah, barang siapa yang menjadikan dakwah ilal khair, mengajak orang kebaikan itu sebagai kebiasaan dia, wa syughlah, dan pekerjaannya dia, faqad akhadha bihadzin wafir min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil besar, jatah yang besar dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah tugasnya apa? Berdakwah ilallah, ngajak orang kepada iman, ngajak orang kepada kebaikan. Wasara ala sabili, dan dia secara otomatis mengikuti jalur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabilihi allati qala Allah taala fiha, yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku, katanya Rasulullah, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jalurku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wassalam, tidak ada pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami' awqatihi, dari seluruh waktunya, ghairu da'wa ila Allah, ghairu da'wati ila Allah biqaulihi wa fi'lihi, kecuali dakwah sama Allah. Siang malam enggak kenal capek, enggak kenal lelah, enggak kenal waktu. Rasulullah semuanya, kata di hadis itu dikatakan Rasulullah itu waktunya terbagi menjadi 3. Waktu untuk diri sendiri, waktu untuk ibadah, waktu untuk keluarga sama diri sendiri, sama waktu untuk umat. Nanti waktu yang buat diri sendiri dibagi lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi hampir waktunya Rasulullah SAW kemakan untuk kepentingan umat, kepentingan ibadah atau kepentingan dakwah. Jadi hampir bisa dikatakan tidak ada istirahatnya Rasulullah SAW. Makanya dikatakan fi jami'i awqatihi, di setiap waktunya, ghairi da'wat ilallah, kecuali dakwah ilallah, imma biqaulihi, dengan perkataan beliau, wa fi'lihi, atau tingkah laku beliau, pekerjaan beliau. Perilaku beliau, Rasulullah SAW pun dakwah ilallah, karena beliau menjadi uswat hasanah, menjadi contoh yang baik. Rasulullah melakukan, makanya Rasulullah itu tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan berperilaku juga tidak sembarangan. Kenapa? Setiap gerak-gerik Rasulullah, setiap omongan yang diutarakan oleh Rasulullah SAW, semua bisa menjadi landasan hukum. Dan semua yang dilakukan dan dikatakan Rasulullah semuanya hak, semuanya benar, tidak ada suatu kesalahan sama sekali. Dan Rasulullah orangnya maksum, dijaga dari, jangankan dosa, kesalahan enggak. Kesalahan juga enggak. Loh, kalau cerita gini, kita itu semuanya ada jawabannya. Misalnya, contohnya, ada suatu saat ketika Rasulullah sholat 2 rakaat, sholat rubaiyat, sholat 4 rakaat itu kelupaan, tahiyat pertama salam. Loh itu kan sampai katanya sahabat, aku sholatus shalah amnasita ya Rasulullah, ini sholatnya dikoser jadi 2, atau sampean lupa ya Rasulullah? Apa jawabnya? Kullu dzalika lam yakun. Dua-duanya enggak. Kenapa? Karena Rasulullah itu enggak lupa. Sengaja sama Allah dibuat kayak gitu. Kenapa? Innama unassa li usyarri'. Anak ini dibuat sengaja sama Allah, dibuat lupa supaya usyarri', untuk mensyariatkan. Alias kalau misalnya terjadi kasus seperti ini, hukumnya gimana? Kalau tidak dipraktekkan sama Rasulullah, nanti umat setelahnya bingung, ya apa solusinya? Bingung. Tapi begitu dipraktekkan untuk mengajarkan sama umatnya, Rasulullah sama Allah sengaja dibuat salam. Jadi bukan lupa karena
Nek kita orang iya sembahyang rakaat pertama di Australia, rakaat kedua di Jerman, rakaat ketiga di Jepang, keliling dunia. Salam baru balik ke Pondok Bumiayu. Makanya ada sayembara katanya, kalau ada yang bisa sholat dari A sampai Z, sampai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, berhasil 100% khusyuk, tak kasih hadiah. Yuqal wallahu alam sihat ala sihatil hikayah. Akhirnya Sayyidina Ali yang kata, bisa. Dari awal sampai akhir sudah berhasil khusyuk, tapi di akhir sebelum salam sempat khusyuknya lolos sebentar. Sudah hampir berhasil tapi sempat lolos. Makanya katanya ulama, di situ letak rahasia atau keutamaan kalau kita sholat jamaah. Kalau sholat sendiri ya dikoreksinya sendiri. Sholatnya khusyuk insya Allah diterima, tidak khusyuk ya dibuang. Wala'idzubillah. Tapi kalau sholat jamaah paling enggak dikoreksi. Satu masjid ini ada yang khusyuk satu aja. Satu masjid ada yang khusyuk satu aja. Kalau ada semuanya diterima. Ketularan kabeh. Tapi kalau misalnya katanya satu riwayat, kalau misalnya sak masjid gak ada yang khusyuk, misalnya satu masjid tidak ada yang khusyuk, apakah semuanya juga? Enggak, di urunan. Oh, ini pas sujud khusyuk, ini pas rukuk khusyuk, ini pas i'tidal khusyuk, ini pas baca bismillah khusyuk, oh ini pas baca ini. Dikumpulno alias diterima kabeh. Intinya insyaallah nek salat jamaah, semakin banyak jamaahnya, semakin kuat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Ala kulli hal, makanya dari situ ulama sangat menganjurkan salat jamaah. Bahkan dikatakan dari seumur hidup baginda Nabi SAW tidak pernah Rasulullah meninggalkan yang namanya salat jamaah. Sama sekali. Tidak pernah diriwayatkan Rasulullah salat sendiri, salat rawatib, salat faraid ya, 5 waktu. Tidak pernah ada riwayat, tidak pernah didapatkan suatu riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sholat fardu dalam keadaan munfarid sendirian, tidak ada. Para ulama tidak menemukan riwayatnya. Taib. Walidzalika ba'athahu Allah. Oleh karena itu Allah mengutus beliau. Wabidzalika amarahu, dan dengan hal itu pula Allah memerintahkan beliau. Kama qala ta'ala, "Qul innama umirtu an a'budallah wala usyrika bihi ilaihi ad'u," kepadanya ad'u, aku mengajak manusia, wa ilaihi ma'ab, wa ilaihi barja. Fa aqrabun nas min Rasulillah, maka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aulahum, dan paling utama bihi fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, ahrasuhum ala hadzal amr, orang yang paling semangat, orang paling peduli dengan masalah ini, masalah dakwah ila Allah. Wa aktsaruhum syughlan bihi, dan orang yang disibukkan dengan hal tersebut. Wa atammuhum dukhulan fihi, dan paling sempurnanya memasuk bab yang namanya bab dakwah. Maka alhamdulillah pondok kita di sini itu namanya apa? Darut Ta'lim wa Da'wah. Karena selain fokus kepada ta'lim, juga harus fokus bagaimana masalah dakwah. Makanya nanti insyaallah di sini ada apa, tamrin muhadharah, ada setiap Jumat pagi tiap minggunya, digilir atau berkelompok. Alhamdulillah, pokoknya nanti ada sistem, karena ini Darut Ta'lim wa Da'wah, kita juga harus ada pelatihan bagaimana kita berdakwah kepada masyarakat untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus melalui mau'idhah sebetulnya, bukan harus dari ceramah dan lain sebagainya. Cuman ceramah itu salah satu aspek, salah satu sarana untuk mengajak ilallah, dakwah ilallah. A'ni bihi da'wah ilal khair al-mufassar bil iman, yakni yang maksud beliau katanya adalah ad-da'wah ilal khair, mengajak kepada kebaikan, yang dijelaskan al-mufassar, yang dijelaskan bil iman, dengan iman, wa at-ta'ah wan nahya an diddaihima, dan melarang atau mencegah orang-orang an diddaihima, dari kebalikannya al-iman wa ta'ah tadi. Alladaini, yang keduanya itu maksudnya al-kufr wal ma'siyah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan
الله يوفقنا وإياكم في طاعته ومحبته والدعوة إلى سبيل من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدينا وعلى كنت محمد صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. آمين. اللهم حق الفاتحة وسير الفاتحة وسير من أعداء الفاتحة أن تقبل منا إنك تسمع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله والحمد لله رب العالمين.